Selamat pagi, siang, dan malam kepada Bapak dosen serta teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Yosa Batorano Sirait dari kelas SDMB akan mempresentasikan tentang perbandingan antara Fresh Team dan HR Modul pada Odoo. Lalu apa sih yang akan dibahas? Yang pertama itu adalah penjelasan umum yang berisi penjelasan singkat terkait Fresh Team dan Odoo itu sendiri. Lalu adapun perbandingannya dari segi fitur, biaya, dan tampilan. Lalu yang terakhir adalah kesimpulannya. Yang pertama itu Fresh Team. Fresh Team ini merupakan bisnis software yang ditujukan untuk mendukung tim HR dalam menyederhanakan, melacak, dan mengoptimalkan aktivitas sumber daya manusia yang dapat diakses dari satu tempat. Fresh Team dapat menghemat waktu dan tenaga tim HR dengan mengotomatiskan tugas-tugas sehari-hari dan mengurangi potensi kesalahan manusia atau penundaan operasional. Fresh Team dapat membantu memperbarui catatan karyawan dengan mudah, mengelola kebutuhan karyawan, melacak kehadiran, dan mendapat laporan HR yang mendalam dari satu platform. Fresh Team dibentuk pada tahun 2017 dan saat ini sudah memiliki pengguna lebih dari 60.000 perusahaan di dunia, serta telah mendapatkan beberapa penghargaan seperti di bawah ini. Selanjutnya adalah Odoo, yaitu sebuah aplikasi bisnis open source untuk melakukan perencanaan sumber daya perusahaan atau ERP yang dirancang dengan konsep modular atau terdiri dari banyak modul. Odoo ini hadir untuk mencakup semua kebutuhan perusahaan seperti CRM, e-commerce, akuntansi, inventaris, point of sale, manajemen proyek, dan lain-lain. Mudah digunakan dan terintegrasi penuh pada saat yang sama adalah value proposition unik Odoo. Saat ini Odoo sudah memiliki lebih dari 7 juta pengguna dan tentunya memiliki lebih banyak penghargaan karena sudah berdiri sejak 2005 lalu. Lalu ada pun modul-modul pada platform Fresh Team. Yang pertama itu adalah rekrutmen modul yang memiliki fitur utama yaitu ATS dan terdapat beberapa sub-fitur seperti recruit, job requisition, conversation, dan task. Yang kedua adalah employees module yang memiliki fitur utama yaitu onboarding dan offboarding dan terdapat beberapa sub-fitur seperti directory dan chart. Lalu ada modul time off yang memiliki fitur utama yaitu time off management dan terdapat sub-fitur seperti my time off, my team, dan my company. Selanjutnya adalah reports module, merupakan modul yang dapat menampilkan beberapa insights terkait dengan proses manajemen HR. Untuk di rekrutmen modul itu sendiri, ada 10 hal utama yang bisa dilakukan. Yang pertama itu adalah candidate sourcing, yaitu mencari kandidat aktif dan pasif dari berbagai situs pekerjaan, media sosial, ataupun referral. Yang kedua adalah resume screening, yaitu melakukan otomasi screening CV, memberikan skor wawancara, feedback, ataupun notes. Yang ketiga adalah talent pool management, yaitu membuat sebuah repositori yang berisi kandidat berpotensi untuk direkrut di masa depan. Yang keempat ada HR automation, yaitu membuat rules, kondisi, serta workflow perekrutan secara otomatis. Yang kelima adalah interview scheduling and self-scheduling, yaitu melakukan penjadwalan kandidat, memberikan komentar atau feedback. Yang keenam adalah offer management, yaitu mengelola tawaran pekerjaan, membuat offering letter, dan mencatat keputusan kandidat. Yang ketujuh adalah candidate and employee search, yaitu melakukan pencarian kandidat dengan cepat. Yang kedelapan adalah recruitment workflow, yaitu membuat workflow atau proses hiring dan membentuk hiring team. Yang kesembilan adalah interview scorecards and feedback, yaitu membuat sebuah penilaian berupa skor untuk setiap kandidatnya. Lalu nomor 10 adalah recruitment reporting, yaitu mencatat setiap hasil dari proses rekrutmen agar sesuai dengan kebutuhan. Untuk employees module itu ada 4 yang bisa dilakukan di dalamnya. Yang pertama adalah quick employee onboarding, yaitu menginisiasi onboarding segera setelah ada kontrak. Yang kedua adalah handy onboarding checklist, yaitu berkolaborasi dengan divisi lain untuk melakukan virtual checklist. Yang ketiga adalah instant sign off with e-signatures, yaitu memudahkan kandidat untuk sign dan submit dokumen dimanapun, kapanpun. Yang keempat adalah proactive reminders and follow-ups, yaitu memberikan pengingat untuk menyelesaikan suatu tugas. Lalu yang ketiga adalah time off module. Di sini ada 5. Yang pertama customized time off policies, yaitu membuat kebijakan time off hari libur atau cuti. Yang kedua adalah automate time off approval workflows, yaitu menerima atau menolak request dari karyawan yang mengajukan cuti. Yang ketiga adalah team time off reporting, yaitu mencatat keuangan karyawan yang tidak hadir atas alasan apapun. Yang keempat, global time off policy management,
yaitu memungkinkan untuk membuat kebijakan yang berbeda apabila memiliki lebih dari satu lokasi perusahaan. Yang terakhir adalah manage holiday calendars, yaitu membuat serta melakukan tracking terhadap hari libur di kalender. Lalu ada pun modul-modul HR pada Odoo, yaitu recruitment module, attendance module, employee, appraisal, payroll, time off, surveys, expenses, leaves, dan timesheets. Jika kita bandingkan dari Freshteam dan Odoo, berikut merupakan hal-hal utama yang biasanya dilakukan pada proses rekrutmen ataupun hal-hal yang dilakukan pada HR. Jika dilihat di sini, fitur-fitur pada Odoo ini lebih terlihat lebih banyak ya. Karena di sini ada beberapa fitur yang tidak ada di Freshteam namun ada di Odoo. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat saja di sini. Selanjutnya adalah untuk pricing ataupun plans dari setiap platform. Yang pertama itu Freshteam disediakan 4 plans, yaitu Free, Growth, Pro, dan Enterprise. Bisa dilihat detailnya di sini. Lalu untuk Odoo sendiri ada 3 plans, yaitu Free, Standar, dan Custom. Jika dilihat, harga dari Freshteam ini terbilang cukup murah dibandingkan dengan Odoo. Berikut merupakan tampilan modul dari rekrutmen di platform Freshteam. Dapat kita lihat dari awal yang paling ujung kiri ini. Di sini adalah di mana kita akan membuat suatu pendaftaran pekerjaan. Kita bisa mengisi deskripsinya. Lalu jika sudah, dia turun ke bawah. Di sini adalah hasil dari yang sudah kita buat tersebut. Lalu memang jika ada kandidat yang ingin mendaftar, nanti akan dilakukan proses di dalam Kanban ini. Ini adalah proses-prosesnya. Dan di atas ini kita bisa memberikan suatu scorecard, apakah dia layak diterima atau tidak. Dan yang di tengah ini adalah contoh dari beberapa divisi yang sedang melakukan proses rekrutmen. Dan selanjutnya adalah tampilan modul untuk Odoo. Seperti kita tahu, Odoo ini memiliki tampilan yang khas. Di sini cukup simpel. Kita hanya perlu memberikan detail-detail yang diperlukan saja di sini. Dan selanjutnya adalah kesimpulan. Berdasarkan ketiga aspek yang telah dibandingkan sebelumnya, Odoo tetap menjadi platform yang memiliki fitur terbanyak dalam hal manajemen HR. Namun apabila suatu perusahaan hanya ingin memfokuskan untuk proses rekrutmen saja, maka Freshteam adalah pilihan yang tepat karena fitur yang disediakan sudah sangat mumpuni untuk mempercepat proses rekrutmen. Di samping harganya yang cukup terjangkau dibandingkan Odoo, Freshteam memiliki tampilan yang cukup menarik dengan penempatan setiap fitur yang mudah untuk ditemukan. Dengan demikian, keputusan suatu perusahaan dalam memilih platform HR perlu dipertimbangkan dari tujuan serta objektif dari tim HR itu sendiri. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.